Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan kelancaran dalam setiap urusan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk singgah di channel ini, tempat kita berbagi cerita-cerita sederhana yang mungkin terlihat biasa, tapi menyimpan makna yang dalam tentang kehidupan. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menikmati konten seperti ini. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya yang penuh nilai dan refleksi. Dukungan Anda sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang menyentuh dan membumi. Di balik gudang-gedang tinggi, seragam rapi, dan aktivitas yang tampak sibuk, seringkali ada kisah-kisah kecil yang luput dari perhatian. Kisah tentang orang-orang sederhana, tentang pilihan-pilihan kecil, dan tentang hati yang tetap memilih peduli di tengah rutinitas. Cerita ini bermula dari sebuah hari yang terlihat biasa, namun tanpa disadari, hari itu akan mengubah hidup seseorang selamanya. Mari kita mulai kisahnya. Langit pagi masih berwarna abu-abu ketika Sari turun dari angkutan umum. Di depan gedung bank itu, bangunan tinggi dengan kaca mengilap berdiri kokoh, memantulkan cahaya matahari yang baru muncul. Setiap pagi, Sari selalu berhenti sejenak di depan pintu masuk, menarik napas dalam-dalam, lalu membetulkan jilbabnya yang sederhana. Bukan karena gugup, tapi karena ia ingin memulai hari dengan rapi. Meski seragamnya tak pernah dianggap penting oleh siapapun, dengan tas kecil di pundak, Sari melangkah masuk melewati pintu otomatis. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyambut, berbeda jauh dengan udara pagi di luar. Di dalam, segalanya tampak bersih, teratur, dan sunyi. Lantai mengilap, meja teller tertata rapi, dan layar-layar digital mulai menyala satu persatu. Sari mengambil alat-alat kebersihannya dari ruang kecil di belakang. Sapu, pel, kain lap, dan botol pembersih ia susun rapi seperti biasa. Tangannya sudah hafal urutan kerja, mulai dari lobi, ruang tunggu, koridor, lalu toilet. Ia tidak pernah mengeluh soal pekerjaan itu. Baginya, selama bisa membawa pulang gaji untuk membantu keluarganya, semua sudah cukup. Satu persatu, pegawai mulai berdatangan. Ada yang datang dengan langkah cepat, sambil menatap ponsel. Ada yang mengobrol pelan dengan sesama rekan kerja. Seragam mereka rapi, sepatu mengilap, dan wajah-wajah terlihat penuh kesibukan, bahkan sebelum jam kerja benar-benar dimulai. "Pagi, Mbak," kata Sari pelan kepada seorang teller yang lewat. Teller itu hanya mengangguk tipis tanpa benar-benar menatap wajah Sari. Sari tetap tersenyum, seolah sudah terbiasa dengan balasan singkat seperti itu. Ia tidak menaruh hati. Bagi Sari, menyapa adalah caranya menjaga rasa hormat, meski seringkali tak dibalas dengan kehangatan yang sama. Di sadit lobi, seorang satpam berdiri tegap. Sari sempat berhenti sebentar. "Pagi, Pak," ucapnya ramah. "Pagi," jawab satpam. Itu singkat, lalu kembali memperhatikan pintu masuk. Sari melanjutkan pekerjaannya. Ia mengepel lantai dengan gerakan teratur, memastikan tidak ada noda yang tertinggal. Setiap kali melihat lantai mengilap, ada rasa puas kecil di hatinya. Tidak ada yang memuji, tidak ada yang memperhatikan, tapi ia tahu hasil kerjanya ada di sana, di bawah langkah kaki semua orang. Ruang tunggu mulai diisi beberapa nasabah. Ada ibu-ibu yang membawa map, ada bapak-bapak dengan wajah serius, ada juga anak muda yang tampak terburu-buru. Mereka duduk rapi di kursi, menunggu nomor antrean dipanggil. Di antara suara mesin antrean dan ketukan sepatu, Sari bergerak pelan, membersihkan meja kecil, mengelap pegangan kursi, memastikan tempat itu nyaman, meski namanya tak pernah tercatat dalam laporan pelayanan. Sesekali, Sari berhenti sejenak, memandang sekeliling. Dunia di dalam gedung ini terasa berbeda dengan dunianya di rumah. Di sini, semua serba cepat, rapi, dan penuh aturan. Setiap orang seolah punya peran yang jelas, lengkap dengan kartu identitas, jabatan, dan meja kerja. Sementara Sari, meski setiap hari ada di sana, seakan hanya menjadi bagian dari gedung itu sendiri, bukan bagian dari orang-orang di dalamnya. Namun,
Sari tidak pernah membiarkan perasaan itu mengeras di hatinya. Ia memilih tetap bekerja dengan tenang. Jika ada sampah, ia pungut. Jika ada tumpahan, ia bersihkan. Jika ada orang lewat, ia tetap tersenyum. Meski seringkali hanya mendapat balasan dingin. Baginya, pagi itu hanyalah pagi biasa. Tidak ada firasat, tidak ada tanda-tanda bahwa hari ini akan berbeda. Ia hanya tahu satu hal. Ia akan menjalani pekerjaannya seperti biasa, dengan langkah kecil, dengan niat sederhana, dan dengan hati yang tetap memilih untuk ramah. Meski dunia di sekitarnya terasa dingin, tanpa Sari sadari, di antara rutinitas yang terlihat sepele itu, sebuah pertemuan kecil akan segera hadir. Pertemuan yang pelen-pelen akan mengubah, bukan hanya hari itu, tapi juga jalan hidupnya, hari-hari berikutnya, berjalan hampir sama. Sari tetap datang pagi, membersihkan lobi, dan menyapa orang-orang dengan senyum yang jarang dibalas. Namun, di antara wajah-wajah yang silih berganti, ada satu sosok yang mulai menarik perhatiannya. Seorang kakek tua, dengan pakaian sederhana, dan sandal yang tampak sudah lama dipakai, sering terlihat duduk di salah satu kursi ruang tunggu. Ia tidak pernah terlihat terburu-buru. Kadang ia datang pagi, duduk lama, lalu pulang tanpa terlihat melakukan banyak urusan. Di tangannya, hampir selalu ada tas kain kecil yang warnanya sudah pudar. Beberapa pegawai memperhatikannya dengan tatapan datar. Itu lagi, Pak tua itu, bisik salah satu teller pada temannya. Dari kemarin juga lama banget duduknya. Jawab yang lain pelan. Entah urusannya apa, tapi bikin antrean jadi lama. Sari mendengar patenggan-potenggan bisikan itu, saat ia mengelap meja di dekat ruang tunggu. Ia tidak ikut menanggapi. Namun, matanya beberapa kali melirik ke arah kakek itu. Dari keyohan, ia melihat kakek tersebut sering mengusap leher, menarik napas pelan, dan sesekali memejamkan mata, seolah menahan lelah. Suatu pagi, saat ruang tunggu belum terlalu ramai, Sari sedang mengelap kursi tak jauh dari tempat kakek itu. Duduk, tanpa sadar, ia memperhatikan tangan kakek yang sedikit gemetar saat membuka tas kecilnya. "Pak, apa tidak apa-apa?" tanya Sari pelan, nyaris berbisik, takut mengganggu. Kakek itu membuka mata dan menoleh. Wajahnya keriput, tapi sorot, matanya hangat. "Oh, tidak apa-apa nak," jawabnya sambil tersenyum tipis. "Cuma capek sedikit. Sudah tua, jadi kalau duduk lama, badan suka pegal." Sari ikut tersenyum. "Iya pak, kalau capek, jangan dipaksakan." Sejak saat itu, Sari mulai lebih memperhatikan kakek itu. Setiap kali lewat, ia memastikan kursi di sekitarnya bersih. Kadang ia memperlambat langkahnya, seolah ingin memastikan kakek itu baik-baik saja. Suatu siang, ruang tunggu mulai lebih ramai dari biasanya. Antrean panjang, suara mesin nomor antrean terus berbunyi. Sari melihat kakek itu duduk lebih lama dari biasanya. Wajahnya tampak pucat dan bibirnya terlihat kering. Sari ragu sejenak. Ia tahu tugasnya bukan melayani nasabah, tapi hatinya terasa tidak enak. Ia mendekat sedikit. "Pak, sudah minum belum?" tanyanya pelan. Kakek itu tertawa kecil, suara tuannya pelan dan serak. "Belum nak, dari rumah lupa bawa air." Sari mengangguk. "Nanti saya carikan air." "Ya, Pak, biar tidak dehidrasi." Kakek itu tampak terkejut. "Wah, tidak usah repot-repot nak, saya tidak mau merepotkan." "Tidak apa-apa Pak," jawab Sari cepat. Sebentar saja, Sari kembali ke pantry kecil di belakang, mengambil segelas air putih, lalu kembali dengan langkah cepat. Ia memegang gelas itu dengan kedua tangan, seperti memberikan sesuatu yang berharga. "Terima kasih, nak," kata kakek itu sambil menerima. Tangannya sedikit bergetar. Ia meminum air itu pelen-pelen, seolah takut menghabiskan terlalu cepat. Sari berdiri di sampingnya sejenak. "Bapak sering ke sini, ya?" tanyanya ramah. Kakek itu mengangguk. "Ya, kadang cuma duduk, kadang ada urusan kecil. Saya senang lihat orang-orang, rasanya seperti masih jadi bagian dari dunia." Jawaban itu membuat Sari terdiam sejenak. Ada nada sepi di balik senyum kakek itu. "Di rumah? Sepi Pak?" tanya Sari hati-hati. Kakek itu tersenyum lagi, kali ini lebih tipis.
Istri saya sudah lama meninggal, anak-anak sibuk. Jadi, kalau ke tempat ramai begini, rasanya tidak terlalu sendirian. Hati Sari terasa hangat, sekaligus sedih. Ia pelan. Kalau Bapak butuh apa-apa, bilang saja Pak. Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Kakek itu menatap Sari dengan mata yang tampak berkokakah. Tapi ia cepat-cepat tersenyum. Kamu baik sekali nak. Terima kasih. Sekarang, jarang orang mau peduli begitu. Sejak hari itu, ada kebiasaan kecil yang terbangun. Sari kadang menyapa lebih dulu. Kakek itu membalas dengan cerita-cerita ringan tentang masa mudanya, tentang kota yang dulu lebih sepi, tentang bagaimana hidup terasa berbeda sekarang. Tidak ada curiga, tidak ada rahasia besar, hanya dua orang dari dunia yang berbeda. Bertemu di ruang tunggu, berbagi percakapan sederhana. Bagi Sari, kakek itu bukan lagi sekadar nasabah. Ia menjadi seseorang yang ia perhatikan dengan tulus. Dan bagi kakek itu, Sari bukan lagi sekadar petugas kebersihan. Ia menjadi satu-satunya orang di gedung besar itu yang benar-benar menatapnya sebagai manusia, bukan nomor antrean. Tanpa mereka sadari, benih kecil empati itu sedang tumbuh. Tanam sederhana, namun cukup kuat untuk kelak mengguncang banyak hal. Pagi itu, suasana bank terasa lebih sibuk dari biasanya. Antrean nasabah memanjang. Suara mesin nomor antrean terdengar lebih sering, dan beberapa teller tampak bekerja dengan wajah serius. Sari bergerak cepat menggelap meja, merapikan kursi, dan memastikan lantai tetap bersih di tengah lalu lalang orang yang terus bertambah. Di sudut ruang tunggu, kakek itu kembali duduk di kursi yang sama. Tas kain kecilnya diletakkan di pangkuan. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, dan napasnya terlihat sedikit lebih berat. Sari yang sedang mengepel lantai, tak jauh dari sana beberapa kali, melirik ke arahnya. Pak, kelihatannya capek sekali hari ini, gumam Sari dalam hati. Ia melanjutkan pekerjaannya, tapi perhatiannya terpecah. Setiap kali ia menoleh, kakek itu terlihat semakin sering mengusap kening. Sesekali ia memejamkan mata lebih lama, seperti menahan sesuatu yang tidak nyaman. Tiba-tiba, saat Sari sedang memindahkan ember pel, ia mendengar suara kursi bergeser keras. Beberapa orang menoleh. Sari refleks mengangkat kepala. Kakek itu tampak berusaha berdiri. Mungkin hendak menuju teller atau sekadar ingin mengubah posisi duduk. Namun, langkahnya goyah. Tubuhnya sedikit oleng, dan tangannya meraba udara, mencari pegangan. Pak, seru Sari spontan. Tanpa berpikir panjang, Sari meninggalkan ember dan kain pel di tempatnya. Ia berlari kecil menghampiri kakek itu, tepat saat tubuh tua itu hampir jatuh ke lantai. Sari memegang lengannya dengan kedua tangan, mencoba menahan agar ia tidak terjatuh. Pelan-pelan Pak, pelan, kata Sari dengan suara cemas. Kakek itu tampak kebingungan, wajahnya semakin pucat. Kepala saya pusing sekali, nak, ucapnya lemah. Beberapa nasabah mulai memperhatikan, ada yang berdiri sedikit, ada yang hanya menatap dari kursi. Sari membantu kakek itu duduk kembali. Tangannya terasa dingin. Tunggu, ya Pak, saya ambilkan air, kata Sari cepat. Ia berlari kecil ke arah pentri. Napasnya sedikit terengah. Di dalam hatinya, tidak ada lagi soal sop atau tugas. Yang ada, hanya satu pikiran. Jangan sampai kakek itu jatuh dan terluka. Ia mengambil segelas air putih dan kembali secepat mungkin. Sambil berlutut di depan kakek itu, Sari menyerahkan gelas tersebut. Minum pelan-pelan. Pak, katanya lembut. Kakek itu menerima gelas dengan tangan gemetar. Air sedikit tumpah, membasahi jarinya. Ia meminum seteguk demi seteguk, menarik napas. Dalam setelahnya, terima kasih nak, terima kasih, katanya lirih. Sari memegang bahu kakek itu, mencoba menenangkan. Bapak, istirahat dulu, jangan berdiri dulu, ya. Di sisi lain, beberapa pegawai mulai melirik dengan ekspresi berbeda. Seorang teller berbisik pada temannya. Itu cleaning service kok malah ngurus nasabah, katanya pelan tapi cukup terdengar. Iya, nanti kalau ada apa-apa, bisa jadi masalah, jawab temannya. Seorang supervisor dari kejauhan memperhatikan dengan alis berkerut. Baginya, pemandangan itu tampak seperti pelanggaran prosedur. Petugas kebersihan seharusnya fokus pada area kerja,
bukan menangani kondisi nasabah. Namun, suasana di ruang tunggu berubah. Beberapa nasabah tampak cemas. Tidak apa-apa, Pak, tanya seorang ibu dari kursinya. Kakek itu hanya mengangguk lemah. Sari menoleh ke arah satpam. Pak, bisa tolong bantu, Pak? Sepertinya Bapak ini pusing, katanya. Satpam itu mendekat, membantu, memegang lengan kakek. Bapak mau ke klinik kecil di belakang? Atau duduk dulu di sini? Tanya satpam dengan nada lebih resmi. Kakek itu menggeleng pelan. Duduk saja dulu, sebentar. Sari tetap di sampingnya. Ia lupa pada ember pel yang ditinggalkan. Ia lupa pada lantai yang belum selesai dibersihkan. Ia hanya memperhatikan napas kakek itu, memastikan ia tidak semakin lemah. Supervisor itu akhirnya mendekat, tatapannya tajam. Mbak, ini bukan tugas Anda, katanya dengan suara datar. Biarkan petugas yang menangani. Sari menelan ludah. Iya, Pak, tapi Bapak ini hampir jatuh, jawabnya pelan. Supervisor itu tidak menjawab. Ia hanya memberi isyarat pada satpam dan petugas lain untuk mengambil alih. Sari perlahan berdiri, sedikit mundur, tapi matanya masih tertuju pada kakek itu. Kakek itu menoleh pada Sari. Terima kasih, Nak, katanya sekali lagi, dengan suara yang lebih pelan, tapi penuh makna. Sari hanya mengangguk, senyum kecil di bibirnya, meski hatinya masih berdebar. Di sekelilingnya, aktivitas bank mulai kembali berjalan, seolah kejadian itu hanya gangguan kecil dalam rutinitas besar. Namun bagi Sari dan bagi kakek itu detik-detik tadi bukanlah hal kecil. Itu adalah momen di mana nurani dan aturan mulai saling bersinggungan. Suasana masih manusiawi, belum meledak, tapi benih ketegangan sudah mulai tumbuh. Dan tanpa mereka sadari, momen itulah yang akan menjadi awal dari badai yang lebih besar. Setelah kakek itu dibantu oleh satpam dan petugas lain, suasana ruang tunggu perlahan kembali seperti semula. Nasabah kembali menatap layar nomor antrean, teller kembali melayani, dan suara langkah kaki kembali memenuhi lobi. Dari luar, semuanya terlihat normal. Namun di dalam diri Sari, perasaannya belum juga tenang. Ia kembali ke tempat ember dan kain pel yang ia tinggalkan. Tangannya masih sedikit gemetar saat ia memeras kain pel. Dalam hatinya, ia berharap kakek itu baik-baik saja. Ia juga mulai merasa cemas, teringat bahwa ia telah meninggalkan area kerjanya tanpa izin. Belum sempat ia melanjutkan pekerjaannya. Seorang supervisor perempuan menghampirinya dengan langkah cepat. Wajahnya tegang, ekspresinya dingin, dan nada suaranya tidak menyisakan ruang untuk basa-basi. Ikut saya ke ruang supervisor, katanya singkat. Beberapa pegawai yang sedang lewat menoleh. Sari merasakan dadanya mengencang. Ia mengangguk pelan, lalu mengikuti supervisor itu. Sepanjang koridor, suara sepatu mereka terdengar jelas. Sorry menandak, pikirannya dipenuhi rasa tidak enak. Di dalam ruang supervisor, pintu ditutup. Dinding kaca membuat beberapa orang di luar masih bisa melihat siluet mereka. Sari merasa seolah semua mata tertuju padanya. Kamu tahu Sob kan? Supervisor itu membuka pembicaraan dengan nada tinggi. Petugas kebersihan tidak boleh meninggalkan area kerja tanpa izin dan tidak boleh menangani nasabah. Sari menelan ludah. Iya Bu, tapi tadi Bapak itu hampir jatuh. Saya takut kalau tidak segera ditolong. Itu bukan urusan kamu. Potong supervisor itu cepat, ada satpam, ada petugas layanan. Tugas kamu membersihkan area. Jadi penolong. Sari mencoba bicara lagi. Suaranya bergetar. Saya cuma tidak tega Bu. Beliau kelihatan sangat lemah. Supervisor itu menghela napas panjang, tapi bukan dengan empati. Di sini, kita bekerja dengan prosedur. Kalau semua orang bertindak sesuka hati karena perasaan, sistem bisa kacau. Nada bicaranya dingin, seperti membaca aturan dari buku. Tidak ada ruang untuk cerita, tidak ada ruang untuk menjelaskan perasaan. Kamu meninggalkan ember, meninggalkan lantai dalam keadaan basah, dan membuat nasabah lain terganggu. Lanjutnya, itu pelanggaran. Sorry menendok pipi dan telinganya terasa panas. Maaf Bu, saya tidak bermaksud. Maaf tidak mengubah fakta. Potong supervisor itu lagi. Ini sudah bukan yang pertama kamu ditegur soal keluar dari jalur kerja. Sorry, terkejut. Saya tidak tahu
Kalau dianggap seperti itu, Bu, supervisor itu menatapnya tajam. Manajemen tidak bisa mentolerir pelanggaran seperti ini. Apalagi di area publik. Pintu ruang supervisor terbuka. Seorang manajer ikut masuk, wajahnya serius. Ada masalah apa? Tanyanya singkat. Supervisor itu menjelaskan dengan cepat, dengan versi yang terdengar kaku dan sepihak, bahwa Sari meninggalkan area, mengacaukan prosedur, dan menciptakan potensi risiko. Sari berdiri di sana, kecil, tidak berdaya. Ia mencoba membuka mulut, tapi kata-katanya seperti tertelan. Semua penjelasan terasa tidak ada artinya. Manajer itu mengangguk pelan, lalu berkata dengan nada datar, "Kita harus tegas. Kalau aturan dilanggar, harus ada konsekuensi." Sari menatap lantai. Jantungnya berdetak keras. "Mulai hari ini, kontrak kerja kamu kami hentikan," kata manajer itu tanpa emosi. "Kamu bisa ambil barang-barangmu dan menyelesaikan administrasi." Kodika, itu terasa seperti pukulan. Dunia Sari akan berhenti sejenak. Dipecat, Pak, suaranya nyaris tidak terdengar. "Ya," jawab manajer itu singkat. "Ini keputusan perusahaan, tidak ada ruang untuk diskusi. Tidak ada ruang untuk membela diri." Semuanya terasa cepat, dingin dan final. Sari keluar dari ruangan dengan langkah lemas. Di luar, beberapa pegawai pura-pura sibuk, tapi dari sudut mata mereka, Sari tahu ia sedang diperhatikan. Rasa malu dan hancur bercampur jadi satu. Ia merasa kecil, seolah seluruh gedung besar itu menekannya dari segala arah. Ia kembali ke ruang kecil, tempat ia menyimpan barang. Dengan tangan gemetar, ia mengambil tasnya. Tidak ada yang mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada yang bertanya bagaimana perasaannya. Saat melangkah keluar dari gedung bank itu, Sari menoleh sebentar ke arah lobi, tempat yang setiap hari ia bersihkan, yang setiap hari ia jaga dengan diam-diam. Kini terasa asing. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaan. Ia merasa kehilangan harga dirinya. Di dalam hatinya, satu pertanyaan terus berputar. Apakah menolong orang yang hampir jatuh adalah sebuah kesalahan? Langkah Sari terasa lebih lambat dari biasanya saat ia turun dari angkutan umum di dekat rumahnya. Matahari sudah mulai condong ke barat, tapi panasnya masih terasa menempel di kulit. Di tangannya, tas kecil yang biasanya terasa ringan, hari itu terasa jauh lebih berat, seolah ikut memikul semua beban yang ada di pikirannya. Rumah Sari berdiri di gang sempit dengan dinding yang sudah mulai pudar warnanya. Pintu kayu itu berderit pelan saat ia membukanya. Di dalam, suasana rumah sederhana itu menyambutnya dengan sunyi yang terasa lebih dalam dari biasanya. "Ibu," panggil Sari pelan. Dari dapur kecil Ibu Nia mengkuek. Wajahnya terlihat lelah, tapi masih menyunggingkan senyum saat melihat Sari. "Pulang cepat, Nak?" tanyanya. Sari mengangguk, mencoba tersenyum, tapi senyum itu tidak pernah benar-benar sampai ke matanya. Ya Bu, hari ini agak cepat," jawabnya singkat. Ibunya tidak langsung bertanya lebih jauh. Ia tahu dari raut wajah Sari, ada sesuatu yang tidak beres. Mereka duduk di ruang tengah yang sederhana. Di sudut ruangan, ada kipas angin kecil yang berputar pelan, mengusir panas seadanya. Ayah Sari sedang berbaring di kamar. Kakinya masih belum pulih sepenuhnya sejak kecelakaan kecil beberapa bulan lalu. Pekerjaannya sebagai buruh serabutan terhenti, dan sejak itu penghasilan keluarga sangat bergantung pada gaji Sari. Sari memandang sekeliling rumah, kursi plastik yang mulai retak, meja kayu yang sudah miring, kalender lama yang masih tergantung. Tidak, semua itu mengingatkannya betapa rapuhnya kondisi mereka. "Ibu masak apa?" tanya Sari. Berusaha terdengar biasa. "Sayur sop sederhana," jawab ibunya. "Lumayan buat malam ini." Sari mengangguk. Ia berjalan ke kamar, meletakkan tasnya, lalu duduk di tepi ranjang. Di sana, akhirnya ia membiarkan air matanya jatuh. Ia menutup mulut dengan tangan, agar tidak terdengar oleh ibunya. Dalam diam, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apakah aku salah karena menolong orang? Apakah aku seharusnya berpura-pura tidak melihat? Apakah kebaikan memang tidak punya tempat di dunia yang penuh aturan? Ia mengingat wajah kakek itu, tatapan matanya yang lemah, tangannya yang gemetar, saat menerima hatinya berkata,
bahwa apa yang ia lakukan itu benar, tapi kenyataan yang ia terima berkata sebaliknya. Air mata semakin deras, Sari menggenggam ujung sprei, mencoba menahan tangis. Kalau aku tidak punya pekerjaan, bagaimana dengan ibu dan ayah? Gumamnya dalam hati. Ketakutan tentang masa depan datang seperti gelombang, tagihan listrik, kebutuhan makan, obat ayah, semua itu berputar-putar di kepalanya. Untuk pertama kalinya, Sari benar-benar merasa tidak berdaya. Ibunya mengetuk pintu pelan. Sari, kamu tidak apa-apa? Tanyanya lembut. Sari cepat-cepat mengusap air matanya dan membuka pintu. Tidak apa-apa, Bu, katanya, meski suaranya serak. Ibunya menatap wajah Sari lama, lalu memeluknya tanpa banyak bicara. Pelukan itu sederhana, tapi hangat. Di dalam pelukan itu, Sari akhirnya menangis lebih keras, membiarkan semua beban yang ia tahan seharian keluar. Apapun yang terjadi, kita hadapi sama-sama, Nak, bisik ibunya. Kata-kata itu membuat Sari sedikit lebih tenang, tapi tidak menghapus ketakutan di hatinya. Ia tahu, besok ia harus mulai memikirkan pekerjaan baru. Ia tahu, hidup tidak akan menunggu sampai ia siap. Malam itu, Sari berbaring di kamarnya, menatap langit-langit yang sedikit mengelupas di dalam keheningan. Ia berdoa dalam hati, memohon agar Tuhan menunjukkan jalan. Ia tidak menyesal telah menolong kakek itu, tapi ia juga tidak bisa memungkiri rasa sakit yang datang setelahnya. Di antara kelelahan dan tangis yang akhirnya mereda, satu hal tersisa di hati Sari. Sebuah pertanyaan yang belum terjawab. Apakah dunia akan selalu menghukum orang yang memilih peduli? Dan tanpa ia sadari, di tempat lain, seseorang sedang memikirkan dirinya dengan perasaan yang sangat berbeda. Bab 6. Kakek yang tidak diam sore itu. Kakek itu duduk di ruang tamu sebuah rumah yang jauh berbeda dari kesan sederhana yang selama ini ia tunjukkan. Rumah itu tenang, luas, dan tertata rapi, namun tidak ada kesan mewah berlebihan. Lebih terasa seperti rumah seseorang yang pernah melalui banyak hal, dan kini memilih hidup dalam kesederhanaan yang disengaja. Ia duduk di kursi kayu, menatap secangkir teh yang sudah mulai dingin. Pikirannya kembali pada wajah Sari, wajah perempuan muda yang menolongnya tanpa ragu, tanpa bertanya siapa dirinya, tanpa memikirkan akibat bagi dirinya sendiri. Dia dipecat hanya karena menolong saya, gumamnya pelan. Rasa marah perlahan muncul di dadanya. Bukan marah karena ia hampir pingsan, bukan marah karena tubuhnya yang mulai menua. Ia marah karena melihat bagaimana kebaikan dibalas dengan hukuman. Ia marah karena sistem yang lupa pada sisi paling dasar dari kemanusiaan. Seorang pria parubaya masuk ke ruangan. Sikapnya sopan, langkahnya tenang. Pak, Anda memanggil saya, tanyanya. Kakek itu mengangguk. Tolong cari tahu tentang seorang petugas kebersihan di bank cabang pusat. Namanya Sari. Pria itu sedikit terkejut, tapi tidak bertanya banyak. Baik, Pak. Ada yang perlu saya ketahui lebih lanjut? Dia dipecat hari ini, jawab kakek itu dengan suara rendah, tapi tegas. Alasannya karena menolong saya. Pria itu terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan ekspresi serius. Saya akan cari tahu, Pak. Tidak lama kemudian, kakek itu berdiri dan berjalan ke jendela. Dari luar, terlihat taman yang terawat, pemandangan yang tenang, tapi di dalam hatinya ada gejolak yang sulit ia jelaskan. Sudah lama saya tidak melihat ketidakadilan sejelas ini, katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Beberapa jam kemudian, pria itu kembali dengan sebuah map tipis. Ini data yang Bapak minta, katanya sambil menyerahkan map itu. Kakek itu membukanya perlahan. Di dalamnya ada informasi tentang Sari, status keluarganya, kondisi ekonomi, dan alasan pemecatan yang tertulis kaku dalam laporan internal. Alasan resmi, meninggalkan area kerja, dan melanggar SOP, kata pria itu. Tidak ada catatan tentang kondisi darurat. Kakek itu mengepalkan tangan. Mereka tidak menulis bahwa saya hampir jatuh, katanya dengan nada tertahan. Mereka tidak menulis bahwa dia satu-satunya yang bergerak. Ia menutup map itu perlahan, seolah menahan emosi agar tidak meluap. Beginilah,
Kalau angka dan prosedur lebih penting daripada manusia, ucapnya lirih. Pria itu menunduk sedikit. Apa yang ingin Bapak lakukan? Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang. Saya tidak ingin keributan. Saya tidak ingin mempermalukan siapapun di depan umum, katanya. Tapi saya juga tidak akan diam. Nada suaranya tenang, tapi ada kekuatan di dalamnya. Hubungi anak saya, lanjutnya. Pria itu mengangguk. Matanya sedikit membesar. Baik, Pak. Beberapa saat kemudian, kakek itu berbicara melalui telepon. Suaranya tetap tenang, tapi setiap katanya penuh makna. Ada sesuatu yang perlu kamu ketahui tentang cabang bankmu, katanya. Seorang karyawan dipecat karena menolong saya. Di seberang sana, suara anaknya terdengar terkejut. Apa? Dipecat? Karena menolong ayah? Iya, jawab kakek itu singkat. Kalau ini benar, maka ada yang salah dengan cara mereka memaknai aturan. Percakapan itu berlangsung singkat, tapi serius. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, hanya permintaan agar kasus itu ditinjau ulang dengan hati, bukan hanya dengan buku sop. Setelah telepon ditutup, kakek itu duduk kembali. Wajahnya terlihat lelah, tapi sorot matanya tegas. Sudah terlalu lama saya hidup sederhana, bukan hanya karena pilihan, gumamnya, tapi juga untuk mengingatkan diri saya sendiri bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh jabatan. Ia teringat almarhum istrinya yang selalu berkata bahwa kekuasaan tanpa empati hanyalah kehampaan. Kalau hari ini saya diam, berarti saya ikut membenarkan ketidakadilan itu, katanya pelan. Malam itu, kakek itu tidak tidur dengan nyenyak, karena tapi karena pikirannya dipenuhi satu hal. Seorang perempuan sederhana yang kehilangan pekerjaannya karena memilih peduli, dan di balik sikapnya yang tampak tenang, roda perubahan mulai bergerak. Pelan, tidak terlihat dari luar, tapi pasti, tanpa Sari ketahui, nasibnya sedang dipertimbangkan oleh orang yang selama ini ia anggap hanya sebagai seorang kakek biasa. Pagi itu, suasana di ruang rapat utama kantor pusat terasa berbeda. Beberapa manajer dan supervisor dari cabang dipanggil secara mendadak. Tidak ada penjelasan panjang dalam undangan rapat itu, hanya satu kalimat singkat, rapat penting dengan pemilik bank. Supervisor yang memecat Sari duduk dengan gelisah. Tangannya sesekali merapikan map di depannya. Meski tidak ada yang banner-banner, perlu dirapikan. Ia merasakan firasat yang tidak enak, tapi mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa ia hanya menjalankan aturan. Pintu ruang rapat terbuka. Seorang pria berusia sekitar 40-an masuk. Wajahnya tenang. Wibawanya terasa kuat. Dialah pemilik bank itu. Semua orang berdiri memberi salam hormat. Silakan duduk, katanya singkat. Beberapa detik kemudian, pintu kembali terbuka. Seorang pria tua masuk dengan langkah pelan. Ditemani seorang staf, wajah itu langsung dikenali oleh beberapa orang. Beberapa supervisor saling melirik, merasa tidak asing. Itu adalah kakek yang sering duduk di ruang tunggu. Ruang rapat mendadak, terasa sunyi. Supervisor itu menatap kakek itu dengan mata membesar. Wajahnya pucat, ia mulai mengingat kembali kejadian di lobi. Cara kakek itu duduk, pakaian sederhananya, tas kain kecilnya. Pemilik bank berdiri. Perkenalkan, katanya dengan suara tegas, namun tenang. Ini adalah ayah saya. Kalimat itu jatuh seperti petir di siang bolong. Beberapa orang tampak menelan ludah, ada yang menunduk, ada yang saling berpandangan dengan wajah tegang. Supervisor yang memecat Sari merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Pemilik bank melanjutkan, ayah saya sengaja sering datang ke cabang sebagai nasabah biasa. Beliau memilih hidup sederhana. Sejak ibu saya meninggal, kakek itu berdiri dengan bantuan tongkat kecil. Ia menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Tidak marah, tapi penuh kekecewaan. Saya tidak datang ke bank itu untuk diuji pelayanannya saja, kata kakek itu pelan, tapi jelas. Saya datang untuk melihat apakah nilai-nilai kemanusiaan yang dulu kami bangun masih hidup. Ia berhenti sejenak, menarik napas. Saya sengaja datang sendiri, tanpa pengawal, tanpa fasilitas khusus, karena saya ingin diperlakukan sebagai manusia biasa. Ruangan tetap sunyi, dan yang saya temukan, lanjutnya,
Suaranya sedikit bergetar. Adalah seorang perempuan muda yang berani menolong saya. Saat orang lain hanya melihat saya sebagai gangguan. Beberapa kepala menunduk lebih dalam. Sari, kata kakek itu. Menyebut nama itu dengan jelas. Dia tidak tahu siapa saya. Dia tidak tahu latar belakang saya. Dia hanya melihat seorang kakek yang hampir jatuh. Pemilik bank melanjutkan dengan nada lebih tegas. Dan karena itu, dia dipecat. Supervisor itu mencoba membuka mulut. Kami hanya menjalankan SOP, Pak, katanya dengan suara lemah. Kami tidak tahu bahwa pemilik bank mengangkat tangan, menghentikannya. Justru itu masalahnya, katanya. Kalau seseorang hanya menolong karena tahu jabatan atau status, maka empati itu sudah mati. Kakek itu melangkah sedikit ke depan. Saya tidak marah karena saya hampir pingsan, katanya. Saya marah karena kebaikan dibalas dengan hukuman. Nada suaranya tetap tenang, tapi setiap kata terasa menusuk. Saya memilih hidup sederhana, bukan karena tidak mampu hidup mewah. Lanjutnya, tapi karena saya ingin tetap ingat bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak punya kuasa. Beberapa manajer mulai terlihat gelisah. Ada yang menunduk, ada yang memijat pelipisnya. Kalian membangun budaya kerja yang rapi, kata kakek itu. Tapi kalian lupa bahwa rapi tanpa hati hanyalah dingin. Pemilik bank menatap seluruh ruangan. Mulai hari ini, saya izin kita meninjau kembali cara kita memperlakukan karyawan level bawah. Cara kita menilai tindakan kemanusiaan. Ruangan itu terasa berat. Tidak ada yang berani membantah. Supervisor yang memecat Sari menunduk dalam. Rasa bersalah mulai menghantamnya. Ia baru menyadari, di balik keputusan yang ia anggap profesional, ada satu kehidupan yang ia hancurkan. Kami akan memperbaiki ini, Pak, katanya lirih. Pemilik bank mengangguk pelan. Kalian akan, katanya. Dan ini bukan hanya soal satu orang. Ini soal siapa kita sebagai institusi. Rapat itu tidak hanya membahas SOP. Rapat itu menjadi cermin yang memperlihatkan betapa mudahnya empati hilang di balik meja dan jabatan. Dan di tengah ruang rapat itu, satu nama terus terngiang Sari. Tanpa ia ketahui, hidupnya sedang berada di titik balik yang besar. Pagi itu, ponsel Sari bergetar saat ia sedang membantu ibunya menyiapkan sarapan sederhana. Nomor yang tidak ia kenal muncul di layar. Sari ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Selamat pagi, apakah ini dengan Sari? Suara di seberang terdengar formal. Iya, saya sendiri, jawab Sari pelan. Kami dari manajemen bank, kami meminta Mbak Sari untuk datang ke kantor hari ini. Ada hal penting yang perlu disampaikan. Tangan Sari sedikit gemetar. Ingatannya kembali pada hari ia dipecat. Ruang supervisor. Tatapan dingin. Kata-kata yang menghentikan penghasilannya. Oh ya, Pak, saya akan datang. Jawabnya dengan suara yang menahan gugup. Sepanjang perjalanan, Sari tidak henti-hentinya bertanya dalam hati. Apakah ada masalah baru? Apakah ini hanya soal administrasi terakhir? Atau apakah ia akan dimarahi lagi? Ia melangkah masuk ke gedung bank dengan perasaan yang campur aduk. Lobi yang dulu ia bersihkan setiap hari, kini terasa asing. Beberapa pegawai menoleh. Ada yang terlihat terkejut, ada yang tampak canggung. Sari dipersilakan masuk ke ruang rapat kecil. Di dalam, sudah ada beberapa manajer, supervisor, dan seorang pria tua yang sangat ia kenal. Kakek itu. Sari terdiam. Matanya membesar. Pak, ucapnya pelan. Hampir tidak percaya. Kakek itu menatap Sari dengan senyum hangat yang sama seperti saat di ruang tunggu. Duduklah nak, katanya lembut. Pemilik bank kemudian berdiri dan mulai berbicara. Sari, pertama-tama, kami ingin menyampaikan permintaan maaf secara resmi atas perlakuan yang kamu terima. Supervisor yang dulu memarahinya menunduk. Saya minta maaf Sari, katanya dengan suara berat. Kami terlalu fokus pada aturan dan melupakan sisi kemanusiaan. Sari menahan napas. Kata-kata itu terasa tidak nyata. Pemilik bank melanjutkan. Bapak yang sering kamu tolong di ruang tunggu adalah ayah saya. Sari menoleh ke arah kakek itu dengan wajah terkejut. Ayah, Bapak, suaranya gemetar. Kakek itu mengangguk pelan. Saya memang sengaja hidup sederhana, nak, katanya. Sejak istri saya meninggal,
Saya memilih menjalani hidup seperti orang biasa. Saya ingin tetap merasakan bagaimana dunia memperlakukan orang yang tidak punya jabatan. Air mata mulai menggenang di mata Sari. Saya tidak tahu, Pak. Saya benar-benar tidak tahu, katanya lirih. Justru itu yang membuat tindakanmu sangat berarti. Jawab kakek itu lembut. Kamu menolong, bukan karena siapa saya, tapi karena kamu melihat saya sebagai manusia. Pemilik bank kemudian menyerahkan sebuah map pada Sari. Kami memutuskan untuk mempekerjakan kamu kembali, katanya. Tapi bukan hanya itu, Sari membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada surat resmi dan beberapa dokumen. Kami juga ingin memberikan kamu beasiswa pendidikan. Lanjut, pemilik bank, jika kamu ingin melanjutkan sekolah atau mengambil pelatihan keterampilan, perusahaan akan menanggungnya. Sari terdiam. Kata-kata itu seperti mimpi. Beasiswa, Pak? Tanyanya pelan. Hampir tidak percaya. Iya, jawab pemilik bank. Ini bukan belas kasihan. Ini bentuk penghormatan karena keberanianmu memilih kemanusiaan di saat sistem gagal. Air mata Sari akhirnya jatuh. Ia menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan tangis, tapi tidak berhasil. Tangis itu bukan hanya karena sedih, tapi karena lega, karena dihargai, karena akhirnya merasa dilihat sebagai manusia, bukan hanya sebagai pekerja. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, katanya terbata-bata. Kakek itu berdiri perlahan. Jangan pernah menyesali kebaikanmu, nak, katanya. Dunia mungkin tidak selalu adil, tapi orang-orang seperti kamu adalah alasan dunia masih layak diperjuangkan. Sari mengangguk, menangis dalam diam. Hari itu, Sari keluar dari gedung bank, bukan sebagai orang yang dipecat. Ia keluar sebagai seseorang yang martabatnya diakui. Ia kembali bekerja, tapi juga membawa harapan baru. Kesempatan untuk belajar, untuk tumbuh, untuk mengubah hidupnya dan keluarganya. Cerita ini bukan hanya tentang Sari. Ini tentang pilihan kecil yang sering kita anggap sepele. Tentang bagaimana satu tindakan empati bisa membuka mata banyak orang. Tentang bagaimana martabat manusia tidak pernah seharusnya dikalahkan oleh aturan semata. Dan di tengah dunia yang sering terasa dingin, kisah Sari mengingatkan kita pada satu hal sederhana. Kemanusiaan adalah kekayaan yang paling berharga.